Calling Mike and hi teman curhat. Hari ini curhatan seorang rakyat untuk negerinya tentang kekhawatiran pribadi terhadap perang yang diluncurkan Amerika atas Cina. Ada sih yang udah pernah nyinggung dan menuliskan beberapa bulan yang lalu bahwa ini adalah perang yang sangat-sangat serius dan akan berimpact sangat negatif buat Indonesia. Bener loh. Dan sepertinya, kayaknya kita belum melakukan antisipasi apapun. Netizen, please jangan buru-buru nganggap ini lebay, tolong ditelaah dulu, oke? Kira-kira apa yang terjadi kalau efek perang dagang ini justru memukul Amerika, atau dengan kata lain tuh Amerika yang kalah? Amerika yang merasa sebagai the new world order mendapat tantangan dari pasukan kuning Cina. Dan kalau Amerika sampai kalah, dunia pasti berubah kutubnya. Ya, itu pasti banget. Kalau kata bahasa intelijennya itu bergeser sentrum of gravitasnya. Dan kita semua pasti bisa lihat apa yang akan terjadi jika prediksi ini benar-benar terjadi. Semua orang tuh tahu menjadi pengusaha dunia itu sangat menguntungkan, ya enggak? Baik secara ekonomi, apalagi secara politik. Dan Amerika sudah menikmati ini selama 70 tahun hingga saat ini. Ya, walaupun angka ini masih jauh lebih sebentar dibandingkan tentang waktu masa kejayaan Islam dulu. Tapi tetap aja kan membuat negara pemansam ini jelas enggan untuk melepaskan posisi ini. Siapa sih yang mau keluar dari zona nyaman? Nah, lalu sekarang dia, Amerika, mendapat tantangan dari negara Cina. Riset yang sekarang banyak bermunculan, kalian bisa baca deh, itu tuh menunjukkan kekuasaan Amerika tuh tinggal 50% pengaruhnya terhadap dunia secara global. Malahan sebagian kecil pengamat itu ya menganalisa kekuasaan Amerika ini lebih kecil lagi dari 50%. Alias apa? Alias Amerika menjadi negara sunset. Dan Amerika tuh sadar akan kondisi ini. Amerika tuh tahu, mereka tuh sekarang lagi panik kayaknya. Terus juga salah satu pengusaha berpengaruh di Indonesia itu juga pernah nulis. Dia bilang gini, Roma Bizantium dan Konstantinopel itu menguasai dunia hampir 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu Roma ditantang 8 kali oleh kaum barbar. Ini versi Roma yang dia tulis ya. Namun akhirnya tumbang juga oleh Genseric. Menarik ya, kapan-kapan kita cerita deh tentang kisah ini, tapi gak sekarang. Kalian bisa baca dulu di buku hitam, jangan pernah berkata saya tidak pernah memperingatkan Anda. Oke, kita kembali ke cerita tentang Amerika dan perang dagangnya dengan Cina. Sekarang tuh belum 100 tahun, Amerika sudah mendapatkan tantangan super hebat, mengejutkan, yang Amerika gak pernah nyangka-nyangka sebelumnya dari Cina. Secara militer mungkin Amerika masih mendominasi, namun secara teknologi Cina sudah menyamai. Secara perdagangan Cina sudah menguasai dunia. Secara logistik dan distribusi Cina yang menang. Uang, Wall Street, Cina sudah punya sendiri. Cina itu punya yang namanya Hudsonian New Economic Model. Terus kalau sosial media dan informasi, apakah Amerika pemenangnya? Di dunia ya, mungkin di dunia iya masih menang Amerika. Tapi di Cina, Amerika tidak bisa menyentuh sama sekali. Coba kalian simak ini baik-baik. Di Cina itu ada Baidu. Baidu itu Google-nya Cina. Cina punya Alibaba yang kayak Amazon-nya Amerika. Cina juga punya Didi Chuxing, itu Uber-nya Cina. Dia punya Weibo, Twitter-nya Cina. Dia punya Renren, itu Facebook-nya Cina. Dia punya WeChat, itu WhatsApp-nya Cina. Dia juga punya Youku, itu adalah YouTube-nya Cina. Dia juga punya QQ, itu adalah Gmail-nya Cina. Cina saat ini, hari ini, dia tuh sudah sangat lengkap untuk mengantisipasi hampir segala hal. Atau malah udah segala hal ya yang Amerika unggul kesannya secara teknologi dan sosial media. Ibarat rumah, pertahanan keamanan mereka tuh udah lengkap, kuncinya komplit, lengkap. Kalau terjadi apa-apa sama Cina, pihak luar tuh gak bisa sentuh mereka. Bahkan kalau kalian ingat, ketika perang teknologi yang dilancarkan oleh Trump, sampai 5 kali tuh Cina digempur sama Trump secara teknologi dengan menaikkan tarif barang Cina sampai 25%. Kemudian Trump melarang Android untuk dipakai oleh Huawei. Kalian ingat gak apa yang terjadi? Ternyata Huawei sudah punya platform OS sendiri yang namanya Hongmeng OS. Gila kan? Itu Amerika tuh kecelek banget tuh, bengong, karena semua gempuran teknologi yang dilancarkan oleh Trump tuh nggak terlalu ngaruh buat Cina gitu loh, bener-bener kecelek itu. Dan kalau kalian tahu, Huawei chipnya itu ternyata 50% udah buatan sendiri dan udah 5G. Dia tidak pakai platform ZTE yang dibuat Amerika, yang dipunyai Amerika lagi. Dari sisi bisnis, kalau kalian mengikuti, Huawei sudah dipakai sebagai platform operator telekomunikasi itu di 100 negara di dunia ini.
Hal ini membuat Huawei tetap beroperasi sebagai penyedia alat telekomunikasi dunia. Bayangin ya, ketika 100 negara ini memakai 5G, dan ini udah mulai saat 2020 ini. Apa yang terjadi kira-kira dengan Amerika? Bisa lihat kan? Lebih parahnya, Amerika ini bukan gak mungkin ya, bisa hilang, tenggelam. Amerika bisa menjadi negara mediocre, dan itu sudah dimulai sejak awal 2020. Kemudian prediksi yang terlihat apa? Ya mudah-mudahan ini nggak benar ya, mudah-mudahan ini salah ya. Amerika akan mengalami inflasi besar di tahun 2020 ini. Dan di sisi lain, tahun 2020 juga merupakan tahun politik di Amerika. Trump pasti habis-habisan akan berjuang untuk mendapatkan jabatan kedua kalinya. Pasti dong hal kayak gini nih membuat Trump semakin membabi buta, gak terkendali. Dia ngerusuin Cina ya kan, ngeblokin barang-barang Cina, dan itu akan membuat harga retail barang Cina di Amerika naik 25%. Karena ketergantungan warga Amerika terhadap barang Cina itu sudah lebih dari 40%. Coba kalian bayangkan efeknya. Di tahun 2021, dunia bisa terkena resesi imbas resesinya Amerika. Dan kondisi seperti ini mengingatkan pada sebuah kata bijak. Kalau kata mbah saya tuh ya, the end of a trade war is the beginning of a military war. Berakhirnya perang dagang adalah saat dimulainya perang militer. Yes guys, bedil-bedilan, bom-boman gitu. Kacau, chaos, ngeri. Oh jelas, tapi ada yang lebih mengerikan dari semua ini. Kalian sadar? Kalian tahu? Ketidaksiapan negeri ini untuk menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Jadi, siapkah Indonesia? Salam cinta dari teman curhat kalian.